Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mr. Yahya di pembelajaran informatika. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian untuk melakukan doa terlebih dahulu dengan harapan agar pembelajaran kita ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan berdoa doa dimulai. Amin, berdoanya selesai. Oke. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah, sebelum kita benar-benar masuk materinya, saya akan lakukan sedikit review mengenai materi yang minggu kemarin. Materi yang kita lakukan di sebelum Meet ya. Jadi biar pikiran kalian ini fresh lagi, apa sih yang akan kita pelajari. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu, Share udah ada posting materi tentang ancaman online. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari tentang ancaman online di minggu yang kemarin? Jadi, yang pertama kita mempelajari tentang apa itu ancaman online, yaitu segala bentuk tindakan dalam penggunaan internet yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, lalu kita juga udah belajar yaitu bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk dari ancaman online tersebut. Yang pertama, saya juga ada jelaskan yaitu tentang cyberbullying. Nah, masih ingat nggak kalian tentang cyberbullying ini apa? Jadi cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online lewat smartphone ataupun komputer. Nah, contoh-contohnya juga ada saya tampilkan di situ. Jadi kalau kalian pengen lihat lagi, silahkan cek video yang sebelumnya. Oke, terus Sir juga udah jelaskan apa yang harus dilakukan kalau kita mengalami cyberbullying, terus apa yang harus kita lakukan jika kita pernah melakukan cyberbullying. Lalu Sir juga ada jelaskan tentang yaitu konten tidak pantas atau inappropriate content atau sensitive content. Nah, jadi Sir kemarin jelaskan tentang apa sih itu konten tidak pantas ini. Jadi konten tidak pantas ini adalah segala macam konten yang berbahaya dan tidak boleh diakses dalam internet. Nah, contohnya perkataan, pesan, gambar maupun video yang mendorong kebencian, kekerasan, penindasan dan perilaku jahat lainnya. Nah, ini ingat-ingat lagi. Jadi udah ada dua tadi kan, yaitu cyberbullying dan konten tidak pantas. Nah, jadi saya juga udah ajarkan nih kemarin bagaimana sih cara kalian untuk membatasi konten-konten berbahaya di internet. Salah satunya adalah YouTube. Nah, saya udah jelaskan caranya gimana. Silahkan cek video saya yang sebelumnya. Nah, lalu ini juga saya sudah jelaskan kemarin yang harus kita lakukan. Nah, saya sudah jelaskan juga sanksi atau hukuman jika kita melakukan. Jadi kita bisa dituntut dengan perdata atau pidana. Perdata itu artinya kalian akan dituntut secara keuangannya, artinya kalian diminta ganti rugi berupa uang. Kalau misalnya kalian dituntut secara pidana, maka kalian masuk penjara. Nah, makanya hati-hati dengan ancaman-ancaman online ini. Jangan sampai kalian sendiri yang melakukannya, atau jangan sampai kita menjadi korban dari ancaman online tersebut. Nah, kemarin kan saya hanya jelaskan sampai sini nih, yaitu cyberbullying dan konten tidak pantas. Nah, jadi masih ada jenis atau model ancaman online lain yang belum saya jelaskan. Nah, makanya di video inilah saya akan jelaskan ancaman online tersebut. Nah, oke, kita balik lagi ke materi awal kita. Nah, kita udah review, insya Allah pikirannya udah segar kembali. Jadi kita akan masuk ke materi yang baru nih, yaitu ancaman online part 2. Nah, jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang kita bahas tentang kalau kemarin kita bahas tentang cyberbullying dan konten tidak pantas. Nah, jadi kita akan lanjutkan nih jenis ancaman online yang selanjutnya, yaitu yang pertama adalah spam. Oke, spam atau spamming. Lalu ada spyware dan malware. Lalu ada phishing,
terus ada plagiarisme, dan digital piracy. Nah, apa sih maksudnya ini? Jadi digital piracy itu adalah pembajakan produk digital. Nah, jadi Sir nanti akan jelaskan satu persatu mengenai definisi tentang hal-hal ini. Lalu Sir juga akan kasihkan kalian contoh dan akibat atau dampak buruknya. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu spam. Nah, pernah dengar nggak sih kalian spam ini apa? Jadi spam atau spamming ini adalah istilah untuk menyebut pesan atau aktivitas di internet yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi kalian pernah dengar kan pasti kan, kalau misalnya di media-media sosial kayak di Instagram, kayak di TikTok, mungkin kayak di mana yang pernah kalian coba bermedia sosial di situ, pasti kan ada orang pernah bilang, tolong ini ya dong, spam like-nya dong, spam komentarnya dong. Nah, itu apa artinya? Kalau misalnya dia minta spam like, berarti dia meminta orang tersebut nge-like videonya atau memberikan like kepada videonya secara berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang itu ya banyak di banyak videonya gitu. Atau misalnya biasanya spam komentarnya dong, berarti orang itu komentarnya itu sama semua dikirim secara berulang-ulang. Nah, itulah apa artinya spam tadi. Nah, emang kenapa Sir kalau misalnya spam ini kok bisa masuk sih ke dalam kategori ancaman online? Kan spam ini tidak berbahaya. Nah, jadi ada jenis spam yang berbahaya. Contohnya adalah dalam hal pengiriman email. Nah, jadi kalau misalnya dalam pengiriman email, spam ini adalah email yang terus-menerus kita terima walaupun tidak kita inginkan. Nah, lalu letak berbahayanya di mana? Letak berbahayanya adalah di isi dari pesan spam tersebut. Nah, biasanya normalnya sih spam itu berisi tentang iklan atau penawaran produk dan jasa. Nah, tapi tidak jarang juga email-email spam itu berisi virus yang bisa merusak komputer kalian, bahkan isi-isi email seperti penipuan. Nah, bisa jadi kan kalian pernah dengar kan, selamat Anda memenangkan mobil senilai sekian-sekian, 1 unit rumah dan segala macam di email kalian. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah dia itu ingin mencuri data kalian. Nah, ini biasanya dikirimkan lewat email-email spam sehingga kita tergiur untuk mengkliknya, lalu terkenalah kita dalam penipuan tersebut. Nah, makanya hati-hati, sekali lagi saya bilang hati-hati dalam berinternet atau melakukan kegiatan kalian di internet. Nah, jadi pesan yang berisi spam tadi dapat kita lihat di folder spam atau sampah pada email kita. Jadi kalau misalnya kalian ke email kalian, cek aja nih folder sampahnya atau folder spamnya. Nah, di situ nanti akan ada banyak jenis contoh-contoh dari spam ini. Oke, kira-kira udah ngerti kan masalah spam atau spamming ini? Jadi kita lanjut. Nah, yang kedua adalah malware dan spyware. Nah, apa sih maksud dari malware dan spyware ini? Oke, sebelum kita masuk itu kita harus pahami dulu nih. Jadi, malware itu adalah singkatan dari malicious software. Nah, sesuai dengan namanya nih kan, berarti malicious itu kan berbahaya atau dicurigai. Berarti malicious software adalah program yang berisi kode-kode berbahaya. Nah, yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan, menyusup, atau merusak sebuah komputer. Nah, inilah yang biasanya kalian kenal dengan virus atau virus. Nah, tapi saya luruskan dulu nih ya. Jadi, malware ini adalah kategorinya. Jadi masih banyak jenis-jenis malware lainnya yang termasuk salah satunya di situ adalah virus. Oke, nanti saya akan jelaskan. Nah, baru ini kan. Tadi kan saya bilang bahwa malware ini adalah kategorinya. Jadi jenis-jenis dari malware itu sendiri banyak jenisnya. Seperti misalnya yang pertama adalah virus. Terus ada lagi namanya worm atau trojan. Lalu barulah ada spyware, keylogger, dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya jadi spyware itu adalah salah satu bagian dari malware. Oke, jadi jangan salah nih persepsinya bahwa malware dan spyware itu beda. Malware, spyware, dan virus itu beda. Bukan begitu konsepnya. Jadi
spyware itu termasuk ke dalam kategori malware. Nah, makanya next time-nya kalian udah bisa paham kan? Lanjut nih, berarti kalau misalnya tadi kita pelajari tentang malware adalah program atau yang berisi kode berbahaya, maka spyware apa nih, Sir? Jadi sesuai dengan namanya nih, spy. Spy itu kan artinya mata-mata, ya enggak sih? Nah, jadi spyware berarti program yang memata-matai. Jadi lebih lengkapnya adalah spyware ini adalah program berbahaya yang bertujuan untuk menyusup dan memata-matai aktivitas dalam komputer. Nah, ini berbahaya tanpa sepengetahuan si pemilik komputer. Nah, ini kan sama saja kita tidak menghargai privasi dari orang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuan orang membuat spyware itu apa sih? Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah selain tidak menghargai privasi tadi adalah dia juga mencuri. Nah, data apa saja yang bakal dicurinya? Ya bisa saja akun, misalnya tentang username dan password kalian, lalu rekening bank, lalu informasi sensitif lainnya. Makanya hati-hati kalau misalnya kalian dapat pesan-pesan spam tadi, atau kalau kalian mengklik-klik dan mendownload program-program yang tidak jelas asal usulnya. Bisa jadi program tersebut adalah sudah disusupi oleh spyware. Makanya saya selalu bilang, ingatlah selalu download dari situs-situs yang terpercaya. Nah, oke, kita lanjutkan saja. Nah, yang ketiga ada yang namanya phishing. Jadi phishing ini apa sih, Sir? Phishing itu berarti memancing. Nah, kok phishing kok bisa ada hubungannya dengan memancing nih? Kan ini kan kita cerita tentang ancaman online. Kok bisa lari ke arah memancing? Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi phishing itu diambil dari bahasa Inggris phishing. Nah, jadi ya phishing itu kalian tahu kan artinya, yaitu memancing. Nah, apa sih yang dipancing dari phishing ini? Nah, jadi kegiatan phishing yang termasuk dalam ancaman online ini, dia memang bertujuan untuk memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Nah, sekali lagi, phishing itu adalah apa? Phishing bertujuan untuk memancing orang memberikan informasi pribadi mereka secara sukarela tanpa mereka sadari bahwa informasi yang mereka bagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Nah, pasti kejahatannya tidak lain dan tidak bukan biasanya adalah penipuan online. Jadi singkatnya, phishing itu adalah bentuk dari penipuan online. Nah, jadi misalnya phishing ini biasanya dilakukan bisa aja dikirim lewat email kalian, dikirim lewat SMS yang memancing kalian untuk mengklik link yang berbahaya tersebut. Nah, kalian pasti sering mendapatkan kayak SMS yang selamat Anda memenangkan 1 unit mobil, atau selamat Anda adalah pelanggan bank yang sekian memenangkan nomor undian kesekian. Nah, memang biasanya mereka menawarkan dari situs-situs terpercaya atau membawa nama-nama organisasi yang memang sudah dipercayai. Nah, tapi kalau kita klik linknya, itu linknya itu mengarah ke yang lain, bukan ke arah situs resmi dari organisasi tersebut. Nah, tidak lain dan tidak bukan itu adalah situs penipuan. Oke, serasa phishing ini udah jelas. Oke, yang selanjutnya adalah how to protect. Jadi ini kan mereka ini termasuk virus-virus di dunia maya kan, di internet. Nah, bagaimana sih kita melindungi diri kita sendiri dari ancaman-ancaman online tersebut? Melindungi diri kita dari kayak spyware, malware, ada phishing, dari virus dan segala macam. Nah, yang pertama adalah hindari mendownload konten dari situs ilegal. Nah, kayak yang saya bilang tadi kan, jadi downloadlah apapun itu, mau kalian download musik kah, video kah, hanya dari situs legalnya yang sudah terpercaya. Oke, lalu yang kedua adalah tidak asal klik link dari sumber yang tidak jelas. Nah, hati-hati kalau misalnya masalah link, baik itu dia tawari lewat SMS atau lewat media-media sosial lainnya. Kalau misalnya sumbernya tidak jelas, jangan kalian klik.
Atau jika kalian ragu, boleh nih kalian tanyakan ke Sir, Sir ini linknya tentang apa sih, atau ke orang tua kalian, agar kalian tidak terjebak dalam aksi-aksi kejahatan di dunia maya. Nah, yang selanjutnya adalah pasang software anti spam. Nah, ini kalau misalnya email kalian sih biasanya udah otomatis terpasang anti spamnya, jadi makanya pesan-pesan yang masuk itu udah bisa disaring sama sistemnya. Nah, yang terakhir adalah selalu update antivirus kalian. Nah, kalau di komputer kalian kan pasti kalian pernah dengar tuh antivirusnya kayak Smadaf, Windows Defender, Avira, dan segala macam antivirus lainnya. Nah, itu jangan lupa kalian update virusnya, karena virus-virus yang bertebaran di dunia maya, yang bertaburan di internet itu selalu mengupdate dirinya sendiri juga. Makanya kita harus mengupdate antivirus yang kita gunakan. Nah, tadi kan kita udah mempelajari tentang malware, spyware, dan phishing. Nah, sekarang ada lagi nih jenis ancaman online lainnya, yaitu plagiarisme. Nah, kalau dari gambarnya kira-kira udah kelihatan belum nih plagiarisme itu apa sih gitu? Harusnya kalian udah dapat ide nih. Di situ ada orang lagi mengerjakan sebuah ide, terus ada yang nyolong idenya tersebut. Nah, jadi apa sih plagiarisme ini? Oke. Nah, jadi plagiarisme ini adalah istilah untuk menyebut kegiatan meniru, menjiplak, atau mengambil karya dan ide orang lain. Lalu, nah ini yang berbahaya, mengakuinya seolah-olah itu adalah karya mereka sendiri. Nah, tidak boleh ya ini kalian lakukan. Nah, untuk mencegahnya bagaimana? Kalau misalnya kalian ini kalian ingin mengambil atau memposting karya dari orang lain kan, tapi kalian memang tidak ada niatan untuk mencuri idenya tersebut. Kalian hanya istilahnya kalau zaman anak-anak sekarang nih repost kayak gitu. Nah, jadi untuk mencegahnya jangan lupa nih tuliskan sumber atau referensi asal dari pemiliknya tersebut. Jadi misalnya kalian pengen repost suatu karya yang milik orang lain, jangan lupa sertakan referensi atau alamat atau username si pembuat karya tersebut, agar kalian tidak dicap sebagai penjiplak atau plagiarisme. Nah, yang kedua adalah jangan lupa nih selalu minta izin dulu kepada autornya, baik itu kalian mengcopy, mengambil kata-kata, atau kalian memposting gambar-gambar di internet. Nah, makanya jangan lupa nih untuk minta izin dulu kepada si pengarang aslinya. Bisa jadi pengarang aslinya kalau misalnya tidak ridho kan, maka juga tidak boleh bagi kita. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian sebagai autornya, misalnya kalian buat gambar bagus nih, lalu kalian posting di internet. Nah, ada yang menjiplak karya kalian atau bahkan mencuri karya kalian. Dia ngambil gambarnya lalu buatnya seolah-olah itu adalah karyanya. Ya, jadi bagaimana nih cara kalian menanganinya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menegurnya terlebih dahulu. Bisa secara umum lewat komentar berarti kan, atau secara pribadi. Nah, jadi kita bisa nasihati baik-baik dulu bahwa jelaskan itu adalah karya kita dan tidak baik bagi kamu untuk mengambil karya orang lain. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia masih kekeh, masih ngeyel nih, nggak mau menghapus karya yang sudah dicurinya tadi. Nah, jadi yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah melaporkan pelanggaran undang-undang ITE. Nah, karena pencurian produk digital itu termasuk pelanggaran dalam undang-undang ITE. Nah, makanya tapi ini memang kalau misalnya udah parah sekali nih, jadi kalian bisa melaporkan pelanggaran undang-undang ITE tersebut. Oke. Nah, yang terakhir adalah pembajakan digital. Nah, di sini ada gambar bajak laut. Jadi, produk digital jangan salah juga bisa dibajak atau dirampok. Nah, perampokannya ini gimana? Oke. Jadi, nggak apa-apa ya, ada backgroundnya, ada pengumuman dari masjid. Nah, kita lanjutkan aja. Jadi, pembajakan produk digital itu sendiri adalah kegiatan menyalin dan menyalurkan produk digital secara ilegal atau tidak sah secara hukum. Nah, ini apa artinya? Berbeda ya.
dengan yang sebelumnya tadi, itu kan sebelumnya plagiarisme, berarti kita menduplikat. Nah, kalau digital piracy ini, kita itu kegiatannya udah kita salin, lalu kita salurkan produk digital itu secara ilegal, yang akan membuat kita mendapatkan keuntungan dari karya milik orang lain. Nah, ini nggak boleh, ini berbahaya dan ada tindak pidana hukumnya. Nah, produk digital apa saja sih yang biasanya menjadi korban atau yang sering dibajak secara digital? Yang pertama adalah produk digitalnya gambar. Nah, ini sering banget nih disalin lalu disebarkan secara ilegal. Lalu yang kedua adalah video, musik, buku, video game, dan banyak hal lainnya. Jadi kan ini nih biasanya yang paling sering menjadi korban produk digital bajakan. Nah, kenapa sih pembajakan digital itu nggak boleh menurut kalian kan? Karena produk-produk digital tersebut, produk-produk digital ini nih, seperti kayak gambar, video, musik, buku, dan video game itu ada seorang pengarang yang membuatnya, atau ada seorang author yang udah capek-capek nih mikirin idenya, udah eksekusi, di situ dia keluar tenaga, keluar biaya, waktunya terbuang. Nah, seharusnya dia mendapatkan hak komersil dari karya yang dibuatnya, atau autor inilah yang menentukan apakah karyanya tersebut boleh dibagikan secara umum atau tidak. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya kalian menyebarkan produk digital secara ilegal, berarti kalian tidak menghargai autornya tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita agar terhindar dari bajakan digital ini? Jadi yang pertama yang kalian harus lakukan adalah tidak mengupload, mendownload, apalagi menggunakan produk digital yang ilegal. Artinya kalau misalnya kalian download misalnya kalian download anime nih, atau download video game, nah pastikan kalian mendownloadnya itu dari situs yang terpercaya atau dari situs autornya sendiri. Karena kalau misalnya kalian download dari situ, nanti autornya akan mendapatkan komisi. Artinya autornya itu mendapatkan uang lah agar dia tetap bisa terus berkarya. Nah, oke, sampai situ penjelasan tentang ancaman online-nya. Sekarang saatnya Sir yang bertanya kepada kalian nih. Jadi silahkan, ini termasuk tugas. Jadi silahkan kalian jawab beberapa pertanyaan yang Sir akan kasihkan berikut ini. Nah, jadi kalian silakan jawab. Kalian boleh jawabnya di kertas, lalu kalian foto dan upload di Google Classroom. Atau kalian juga boleh, kalau misalnya kalian rajin pengen diketik di dokumen, silahkan saja. Itu terserah kalian. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah, jadi silahkan dijawab nih. Yang pertama adalah, di tempat tinggal kalian, apakah ada aturan untuk menggunakan internet dengan aman? Nah, baik itu aturan tertulis ataupun secara lisan, artinya yang orang tua kalian kasih tahu kalian, nah ini nggak boleh, nah hati-hati dalam menggunakan internet dan sebagainya. Jadi coba kalian jelaskan seperti apa sih peraturan tersebut. Jadi kalian bisa tuliskan aturan-aturannya, atau kalian bisa jelaskan tentang aturan yang diberikan oleh orang tua kalian dalam menggunakan internet dengan aman. Nah, yang kedua, menurut kalian, apakah peraturan atau pedoman berinternet dengan aman tersebut diperlukan? Nah, jadi kalian harus sudah bisa berpikir nih, menurut kalian diperlukan nggak sih aturan-aturan menggunakan internet dengan aman tersebut? Nah, kalau misalnya iya, coba sebutkan atau jelaskan alasannya. Kenapa sih peraturan atau pedoman berinternet dengan aman tersebut diperlukan? Kalau misalnya kalian jawab tidak, nah jelaskan juga alasannya mengapa tidak diperlukan. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini adalah pilih salah satu jenis ancaman online. Saya kan udah jelaskan banyak ancaman online, ya nggak? Dari mulai cyberbullying, konten tidak pantas, terus ada spyware, malware, ada phishing, ada spam, terus ada yang terakhir ada plagiarisme dan pembajakan digital. Nah, pilih salah satu jenis ancaman online tersebut, salah satu aja ya. Lalu jelaskan bagaimana sih cara kalian dalam mengatasinya.
jika hal tersebut terjadi pada kalian. Nah, jadi misalnya kalian simulasikan nih, contohnya umpamanya kalian berada dalam posisi korban tersebut. Misalnya kalian mendapatkan perilaku cyberbullying. Nah, lalu jelaskan nih bagaimana sih cara kalian dalam mengatasinya. Nah, ini semua kalian jawab, silahkan jawab di kertas ataupun di dokumen. Jadi nanti kalian kirim jawabannya di Google Classroom. Nah, kalau misalnya kalian kan nonton ini lewat video nih kan. Nah, kalau misalnya kalian susah mengingat semuanya, ya udah kalian pause aja videonya di sini. Terus kalian sambil jawab pertanyaannya, atau kalian juga bisa screenshot pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jelaskan di sini. Oke. Nah, jadi Sir juga udah cukup panjang jelasin materinya. Kalian juga udah Sir kasihkan tugas yang harus dikerjakan. Jadi mungkin pembelajaran kita Sir cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Sir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjain tugasnya, jangan lupa. Kita akan bertemu kembali di pelajaran yang selanjutnya. Ciao, bye bye.